Penyakit pertama yang ditemukan pada tumbuhan mahoni ini yaitu penyakit klorosis. Merupakan kerusakan yang terjadi pada daun, di mana daun menguning yang disebabkan karena kekurangan air, unsur hara, dan cahaya matahari. Gejala yang ditimbulkan yaitu daun menguning, tidak hijau seperti daun pada umumnya. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan manipulasi lingkungan dan persiapan tapak. Dan pengendaliannya yaitu pemupukan pada semai. Penyakit selanjutnya yang menyerang pada tumbuhan mahoni ini yaitu karat daun. Merupakan penyakit yang menyerang daun akibat adanya cendawan. Tanda dari penyakit ini yaitu adanya jamur yang bersifat mikroskopis. Gejalanya yaitu di mana gejala awal akan terlihat bercak berwarna kuning muda dan lama-kelamaan akan berubah menjadi kuning tua hingga kecoklatan. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan monitoring dan pencegahannya yaitu dengan isolasi dan pemakaian fungisida. Penyakit lain yang ditemukan pada pohon mahoni ini yaitu thick leaf defoliator. Merupakan kerusakan yang menyerang daun yang disebabkan karena daun dimakan ulat. Tanda dari kerusakan ini yaitu ditemukannya ulat dan gejalanya yaitu daun berlubang dan menyisakan tulang daun primer. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu monitoring serta pengendalian yang dapat dilakukan yaitu mengambil ulat dengan musuh alami dan insektisida. Kerusakan lain yang ditemukan pada tumbuhan mahoni ini yaitu adanya epifit. Epifit merupakan kelompok tumbuhan yang tumbuh dan hidup dengan cara menempel pada tumbuhan lain, misalnya yaitu pohon. Epifit sendiri tidak digolongkan ke dalam parasit karena mampu menciptakan makanannya sendiri untuk pertumbuhan, yaitu melalui proses fotosintesis. Namun, keberadaannya sendiri sangat mengganggu proses fotosintesis inangnya karena terjadi adanya kompetisi. Penyebarannya yaitu melalui burung, dan pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan dipangkas secara manual dan pencegahannya dengan monitoring dan membuat buffer zone. Yang terlihat pada video berikut merupakan penyakit bintik hitam, merupakan kerusakan yang terjadi pada daun yang disebabkan karena jamur. Tanda dari penyakit ini yaitu adanya jamur yang bersifat mikroskopis, dan gejalanya yaitu daun mengering, menguning, dan lama-lama akan layu. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu monitoring, dan pencegahannya yaitu dengan isolasi dan pemakaian fungisida. Hifa jamur. Hifa jamur jenis Rhizopus arisus viscer didapatkan dari kulit batang pohon mahoni. Tanda-tanda kerusakan yang ditimbulkan pada pohon mahoni adalah terdapatnya benang-benang putih yang lama-kelamaan menjadi hijau serta bercak-bercak pada batang yang semakin hari akan semakin membesar dan menebal. Gejala penyakit ini yaitu terjadi infeksi pada percabangan atau sisi bawah cabang dan ranting. Selain itu juga menyebabkan daun menguning dan layu lebih cepat. Pencegahan yang dapat dilakukan antara lain dengan monitoring secara pengaturan jarak jauh. Selain itu, juga menyebabkan daun menguning dan layu lebih cepat. Pencegahan yang dapat dilakukan antara lain dengan monitoring serta pengaturan jarak tanam. Sedangkan pengendalian dilakukan dengan cara yaitu fungisida, pruning, dan juga thinning atau penjarangan. Embun jelaga. Embun jelaga merupakan lapisan hitam yang menyelimuti permukaan daun. Embun jelaga biasanya disebabkan oleh jamur Capnadium sp atau Meliola sp. Gejala yang timbul dari penyakit embun jelaga adalah munculnya bercak atau noda hitam pada permukaan daun. Hal tersebut mengakibatkan proses fotosintesis menjadi terganggu. Pencegahan penyakit embun jelaga dapat dilakukan dengan monitoring, pengaturan jarak tanam, dan isolasi tanam yang terserang penyakit. Sementara itu, pengendalian penyakit embun jelaga dapat dilakukan dengan pemangkasan fungisida dan menggunakan musuh alami seperti kumbang koksi. Bercak daun putih. Bercak daun putih biasanya disebabkan oleh patogen Cercospora barsiccola. Gejala yang ditunjukkan merupakan bercak kecil, bulat berwarna putih yang berada di permukaan daun. Pencegahan penyakit bercak putih dapat dilakukan dengan monitoring, pengaturan jarak tanam, dan isolasi tanaman yang terserang penyakit. Sementara itu, pengendalian penyakit bercak putih dapat dilakukan dengan pemangkasan bagian yang terserang penyakit.
Hama ulat bulu Limantridae. Hama ulat bulu Limantridae merupakan salah satu jenis hama perusak tanaman, terutama dari jenis tanaman keras. Hama Limantridae disebut dengan ulat bulu karena seluruh tubuh jenis ulat ini ditutupi oleh bulu-bulu. Gejala kerusakan dari serangan ulat bulu yang khas adalah daun berlubang seperti jendela yang menerawang dan tinggal urat daunnya. Pencegahan dapat dilakukan dengan monitoring secara berkala. Sedangkan pengendalian ulat bulu umumnya dilakukan dengan insektisida kimia. Cara ini dipilih karena mudah dilakukan dan hasilnya cepat diketahui. Selain itu, ulat bulu juga dapat dikendalikan dengan memanfaatkan musuh alami. Musuh alami ulat bulu terdiri atas parasitoid, predator, serta beberapa patogen serangga kelompok virus dan jamur. Kerusakan akibat serangan rayap. Rayap akan menyerang bagian batang hingga akar tanaman, sehingga menyebabkan tanaman akan menguning, batang membengkak, dan akar tanaman akan terputus. Tanda dari kerusakan ini adalah adanya sarang rayap. Kemudian gejala yang muncul yaitu kayu tampak keropos, terdapat lubang kembara, batang berbentuk alur-alur. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu secara kimiawi, mekanis, dan biologis. Pengendalian secara kimiawi dapat dilakukan dengan insektisida. Pengendalian secara mekanis dapat dilakukan dengan eradikasi. Sedangkan pengendalian secara biologis dapat mendatangkan musuh alami seperti burung, terenggiling, dan landak. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu pengaturan jarak tanam dan menjaga kelembapan. Selanjutnya yaitu kerusakan akibat paku epifit. Paku epifit merupakan tumbuhan paku yang tumbuh menempel pada pohon inang sehingga menyebabkan persaingan dalam pengambilan zat makanan yang dapat mengganggu pertumbuhan pohon. Tanda dari kerusakan ini yaitu ditemukannya tumbuhan epifit. Gejala yang dapat kita temui yaitu adanya perubahan warna dan bentuk pada bagian tanaman. Adapun upaya pengendalian yang dapat dilakukan yaitu pemangkasan dan pembuatan buffer zone. Kemudian pencegahan dapat dilakukan dengan monitoring. Tumbuhan bawah. Tumbuhan bawah adalah tumbuhan penyusun stratifikasi bawah dekat permukaan tanah dan umumnya berupa rumput, herba, semak, atau perdu yang hidup secara soliter, berumpun, tegak menjalar atau memanjat. Tumbuhan bawah merupakan salah satu jenis tanaman yang pada dasarnya belum diketahui secara pasti kegunaannya, sehingga lebih banyak dipandang sebagai suatu yang menyebabkan nilai negatif, terutama di areal tanaman yang dipelihara. Adanya tumbuhan bawah menyebabkan kematian pada tanaman pokok karena terjadi persaingan nutrisi dan zat hara. Adapun tanda yang dapat kita temui adalah adanya tumbuhan bawah. Pengendalian dapat dilakukan secara mekanis, biologi, dan kimia. Pengendalian secara mekanis dilakukan dengan pemangkasan atau dibakar. Pengendalian secara biologi dilakukan dengan pemanfaatan sebagai pakan ternak. Sedangkan pengendalian kimia dapat dilakukan dengan penyemprotan herbisida. Pendagiran juga dapat dilakukan untuk mencegah adanya tumbuhan bawah. Selanjutnya, kerusakan yang diakibatkan oleh kepompong. Kepompong merupakan suatu stadium kehidupan serangga yang mengalami metamorfosis. Adapun gejala kerusakan yang ditemui yaitu daun berlubang dan ditemukannya bekas daun. Adapun tanda yang ditemukan di lapangan yaitu ditemui adanya kepompong. Pengendalian dapat dilakukan secara mekanis, biologis, maupun kimiawi. Pengendalian secara mekanis yaitu diambil satu persatu. Pengendalian secara biologis dapat dilakukan dengan pemanfaatan musuh alami, sedangkan kimiawi dapat dilakukan dengan insektisida. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan yaitu secara monitoring. Dysderchus cingulatus
atau biasa disebut sebagai bapak pucung. Serangga ini tumbuh dengan panjang sekitar 12-18 mm. Spesies ini memiliki warna merah yang dominan, tetapi mereka juga memiliki bintik hitam. Serangga ini bertahan hidup dengan menghisap sari tanaman. Tanda yang ditemukan yaitu adanya serangga tersebut. Gejala yang dapat dijumpai yaitu tulang daun muda yang baru membuka, terdapat bekas gerekan yang menuju ke titik tumbuh berwarna coklat. Adapun pengendalian dapat dilakukan dengan cara pengambilan satu persatu dan pemberian insektisida. Pencegahan dapat dilakukan dengan monitoring.